Selamat menjalankan ibadah apa ya, buka puasa namanya. Sholat maghrib, Sholat maghrib ya kan? juga. Ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa untuk yang berpuasa hari ini. Iya, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita nanti setelah siaran mau ke restoran Hanamasa ya, ini restoran Jepang pertama bertaraf internasional yang ada di Indonesia dengan tema self service. Betul sekali. Jadi kita bisa makan apa saja nih, mau pilih sabu-sabu bisa, mau yakiniku bisa, semuanya bisa. All you can eat ya pokoknya. All you can eat. Tapi nggak boleh ini, nggak boleh tamak, semua rakus, namanya rakus ya. Betul, semua ya. dimakan gitu, nggak boleh, apalagi habis puasa. Setelah kosong diisinya berlebihan, tidak baik itu gitu tidak ya. pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya sehat kalau puasanya tidak rakus dan tamak. Tapi kalau puasanya rakus dan tamak, yang didapat bukan sehat, habis puasa full Ramadan malah penyakitnya timbul semua. Iya benar pasti. nih. Apalagi kalau misalnya kayak gini semuanya. Mau sahur ya Ustazah ya, itu makannya banyak banget, yang ada tuh malah ngantuk. Jelas. Nah kan itu bahaya banget kan, abis makan tidur. Iya. Miki curhat ya. Semua dimakan rendang apa cemilan, enggak sih Miki enggak gitu. Enggak gitu, biasa aku bagi-bagi sisanya. Nah, apa ya sifat dasar manusia tadi sudah dikatakan punya sifat dasar tamak. Lalu kita punya PR nih pemirsa yang ada di rumah juga untuk memfilter lingkungan sekitarnya. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang ternyata membawa dampak positif. Tapi kalau lingkungannya kurang baik, Ustazah, kadang kan kita juga nggak bisa langsung ninggalin semua gitu aja. Ya, itu gimana? Biar bisa aman. Apa yang harus kita lakukan kita tetap fokus dengan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Harus sadar sebagai orang yang beriman, tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk ibadah. Berteman dengan siapapun, kalau mengandung unsur ibadah silakan teruskan. Kita nggak usah membenci manusianya, tapi kita membenci adalah wataknya, sikapnya. Bagaimana cara membencinya? Ya kita jauhi untuk selalu berdekatan dengannya. Karena memang kan kata Rasulullah, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya agamanya baik, maka dia ikut baik. Kalau agama temannya kurang baik, dia pasti akan kurang baik. Itu kenapa sangat temennya sih Ustazah, bukan keluarganya, lingkungan terdekat yang lain begitu. Seperti itu. Temannya nungguin juga nih, nungguin temannya jadi baik. Ya, tapi kan tadi yang saya contohkan, ketika kita berteman bertiga ini, ya. Yang tamak siapa ini? Contohnya saya apa ya? Mbak Ayu yang tamak ini, yang rakus raka, berarti kan punya sifat bakhil nih. Nah, Miki kona'ah, kita kona'ah. Setiap kita makan bersama kita selalu memberikan. Ketika saya terus tulus, Miki tulus, otomatis si tamak ini akan diberikan oleh Allah apa? Hidayah, karena kita selalu mendoakan. Miki bagaimana caranya? Kita tidak membenci tapi kita mendoakan. Bagaimana supaya Mbak Ayu bisa berubah. Makanya menghadapi sifat-sifat orang yang tamak tadi, nggak usah pakai kekerasan. Kenapa semua itu tunduk kepada Rasulullah? Kenapa semua itu mencintai Rasulullah? Bahkan lawannya pun merangkul Rasulullah, karena Rasulullah berdakwanya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Menghadapi sifat orang yang tamak, nggak usah pakai keras, didoakan saja. Didoakan terus dikasih contoh yang real kayak tadi seperti langsung kayak lihat tadi tukang ojek seperti itu. Merupakan tamparan tersendiri seperti itu. Dan kita harus menyebarkan kebaikan yang kita lakukan. Miki habis dari mana? Ini saya beli baju koko 12 banyak amat buat anak yatim dong. Nah, seperti itu. Ustazah, tapi pasti nanti di lingkungan kita nggak sedikit yang yang seumpama ada di posisi yang lain, teman-teman yang nggak tamak, terus dia tamak, dikasih terus malah keenakan gitu ya, bukannya malah sadar malah enak juga. Itu ujian bagi kita. Makanya kan ketika kita memberi nggak ada unsur pamrih kan. Ketika nggak semua bodoh amat, yang penting saya terus memberi. Sambil mendoakan. Sama mendoakan tadi. Seperti itu prinsipnya dalam Islam, bahwa memang ketamaan itu tidak boleh kita miliki. Kita boleh rakus dalam sisi positif. Saya harus kaya. Saya harus mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Kenapa? Orang Islam harus kaya. Karena dengan kaya itu kita harus banyak sedekah. Dengan sering bersedekah, kekayaan kita bukan semakin berkurang, maka semakin bertambah. Nggak ada ceritanya orang yang menyantuni anak yatim itu miskin. Nggak ada ceritanya orang yang senantiasa mengumrohkan orang lain, senantiasa membagi makanan orang lain, dia kelaparan. Nggak akan mungkin. Bahkan banyak kejadian-kejadian malah berkah. Tapi
Orang yang tamak berarti dia adalah membuat lubang kehancuran sendiri. Dia tidak sadar, mungkin tiba-tiba sakit, dia tidak sempat berbagi seperti itu. Justru Yang dia jelas menjahit mungkin kantung duitnya rezeki habis buat sendiri. menutup pintu-pintu pintu rezeki dengan rezekinya sifat sendiri. ketamaan. Susah karena tamak tadi penyakit hati, berarti yang harus diobati hatinya. Hatinya harus diobati seperti itu. Mengobati hati tadi juga sudah dikatakan tips-tipsnya yang terdekat mungkin bisa kita lakukan pas Iya. banget momennya bulan Ramadan, bayar seperti zakat itu, ya, bayar Ustazah. zakat. Harus kita ingatkan semuanya kewajiban bunyal Islam ala khamsun. Islam ini dibangun atas 5 perkara, diantaranya adalah wa ita'uz zakat, keluarkan zakat. Nggak akan pernah miskin kita mengeluarkan zakat, justru akan menyuburkan harta kita dan mensucikan harta kita. Ustazah Lulu terima kasih sama-sama. sudah berbagi Ya, kepada Mas kita Niki. semua dan pemirsa yang ada di rumah. Dan pemirsa mungkin yang masih bingung nih, ini kan lagi tanggal merah, terus biasanya besok Harfitnas kan ya, iya kan, benar, Jumat benar, Harfitnas benar, kan. benar. Ini kayaknya momennya pas buat ngadain momen buka puasa bareng teman-teman ya. Kita punya berbagi rekomendasi. rezeki, berbagi kebaikan di bulan Ramadan tentunya. Nah, kita punya rekomendasinya, salah satunya di Gimana? Hanamasa. Hanamasa. Ini restoran Jepang pertama bertaraf internasional Benar, dengan konsep self service. Iya. Nanti kita mau ke sana insya Allah ya. Betul. Jadi nggak bingung lagi nih ya kalau misalnya ada temennya yang pengen makan sabu-sabu, ada yang pengen makan sushi, semuanya bisa dipilih di sana sendiri sesuai dengan selera. Saya udah nggak sabar pemirsa. Jadi episode dari Salam Ramadan hari ini sampai di sini. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya berdua. Insya Allah. Amin. Masih dengan Ayu dan Miki. Mewakili semua yang ada di studio, Ayu Ardani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.